Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jagat Misteri. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Tumbal Ritual Pesugihan Tali Rondo. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Adit turun dari mobil sewaan dengan langkah berat. Ia berdiri sebentar di tepi jalan desa yang sempit itu sambil menarik napas panjang. Desa Renggono tampak sunyi, seperti desa yang berhenti berkembang sejak puluhan tahun lalu. Meski aliran listrik sudah masuk ke setiap rumah, rumah-rumah joglo tua berjajar tanpa banyak perubahan. Pohon besar berdiri di beberapa sudut, seolah mengawasi setiap orang yang lewat. Udara lembab dengan aroma tanah basah membuat Adit merasa tidak akrab dengan tempat ini. Ia datang membawa luka yang belum selesai, luka yang berasal dari keputusan Dinda yang membatalkan pernikahan mereka begitu saja. Perjalanan dari kota ke desa itu terasa panjang. Sinta, ibunya, melepasnya dengan tatapan cemas. Adit tidak bisa melupakan suara ibunya saat mengantar ke gerbang rumah. "Kamu hati-hati. Kalau tidak betah, pulang saja," begitu pesan ibunya. Adit hanya mengangguk karena ia sendiri masih bingung harus berbuat apa setelah semua rencana hidupnya hancur. Rumah neneknya adalah satu-satunya tempat yang terpikir olehnya untuk menenangkan diri. Meski ia sendiri tidak dekat dengan desa ini, setelah beberapa menit menatap suasana sekitar, Adit berjalan menuju rumah Nek Harjo. Rumah itu berada tidak jauh dari tempat mobil berhenti. Pagar kayu sudah lapuk, daun jendela berwarna kusam, namun rumah itu masih terlihat kokoh berdiri. Adit memberi salam, dan pintu langsung terbuka pelan. Nek Harjo muncul dari balik pintu dengan senyum kecil yang tidak pernah berubah sejak ia kecil. "Kamu akhirnya datang," katanya. Suaranya pelan, namun wajahnya menyiratkan rasa lega. Adit masuk dan meletakkan tasnya di ruang tengah. Rumah itu tidak banyak berubah, masih dengan susunan perabot kayu dan bau khas rumah tua. Meski listrik menyala normal, suasananya tetap terasa suram. Tidak ada televisi, hanya radio kecil di sudut ruangan. Adit mencoba duduk di kursi kayu, namun punggungnya terasa kaku karena kursi itu terlalu keras. Ia menatap sekeliling dan merasa semakin asing. Nek Harjo duduk di hadapannya sambil memperhatikan gerak-geriknya. "Desa ini punya adat, kamu harus ikut aturan warga. Jangan macam-macam," ucap Nek Harjo dengan nada serius. Adit terkejut mendengar nada suara neneknya. "Memangnya ada apa, Nek?" tanyanya singkat. Nek Harjo tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela, lalu berkata, "Pokoknya kamu jangan keluar malam. Jangan ikut campur urusan orang sini. Di sini ada larangan yang kalau dilanggar, akibatnya berat." Suaranya tenang tapi tidak nyaman di telinga Adit. Ia tidak tahu harus menanggapi dengan cara apa. Jadi ia memilih diam. Setelah Adit beristirahat sebentar, Nek Harjo mengajaknya berjalan ke rumah Mbok Sarmin. Menurut neneknya, itu bentuk sopan santun untuk memberitahu warga bahwa ada keluarga yang datang menginap cukup lama. Perjalanan ke rumah Mbok Sarmin tidak jauh, namun suasananya membuat Adit merasa sedang berjalan di tempat yang tersisih dari keramaian dunia. Beberapa warga yang mereka lewati menatap Adit dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Tidak curiga, tapi juga tidak ramah. Saat sampai di rumah Mbok Sarmin, perempuan tua itu langsung mempersilakan masuk. Di dalam rumah yang redup itu, Adit melihat seorang perempuan muda berdiri di dekat pintu dapur. Wajahnya pucat, namun cantik. "Janda muda bernama Ningrum," begitu kata Mbok Sarmin. Perempuan itu terus memperhatikan Adit dengan pandangan aneh. Tidak senyum, tidak menyapa, hanya menatap. Adit merasa tidak nyaman, tetapi ia berusaha sopan dengan menunduk sedikit. "Ini keponakanku yang baru datang dari kota," ujar Nek Harjo kepada Mbok Sarmin. Adit hanya tersenyum kecil. Ningrum masih melihatnya tanpa berkedip lama. Pandangannya membuat Adit merasa seakan ada sesuatu yang tersimpan di mata perempuan itu. Sesuatu yang membuat udara menjadi berat. "Sampean baru ya?" tanya Ningrum tiba-tiba. Suaranya lirih.
Iya, jawab Adit singkat. Ia tidak ingin memperpanjang percakapan. Ningrum hanya mengangguk, lalu kembali menunduk seperti menahan sesuatu. Setelah beberapa menit berbincang dengan Mbok Sarmin, Nek Harjo mengajak Adit pulang. Mereka menyusuri jalan desa yang semakin sepi menjelang malam. Langit mulai gelap, dan suara serangga makin jelas terdengar. Adit merasa ada sesuatu yang mengikuti langkah mereka, tapi ia tidak tahu apa. Ia mencoba mengabaikannya dan mempercepat langkah. Sesampainya di rumah, Adit masuk ke kamarnya yang berada di bagian belakang. Kamar itu tidak terlalu besar, namun cukup untuk tidur dan meletakkan beberapa barang. Ia duduk di ranjang dan membuka tasnya perlahan. Ketika memandang dinding kamar yang penuh noda usia, pikirannya kembali melayang ke Dinda. Wajah perempuan itu muncul begitu jelas di benaknya. Ia masih ingat saat terakhir kali mereka bertemu. Dinda menatapnya datar, sambil berkata bahwa semua ini tidak bisa dilanjutkan. Adit merasa tubuhnya jatuh ke dasar yang dalam saat itu. Sekarang pun, rasa itu masih menusuk. Adit memijat pelipisnya sambil menutup mata. Suara radio tua dari ruang depan terdengar samar. Ia mencoba meredakan perasaan kacau yang semakin menumpuk. Desa ini sepi. Terlalu sepi untuk seseorang yang baru saja terluka. Ia merasa sendirian meski berada di rumah keluarganya sendiri. Sesekali ia mendengar suara langkah kecil di luar kamar. Namun ia tidak ingin menafsirkan apapun. Ia hanya berharap malam cepat berlalu. Ketika ia hendak berbaring, pikiran tentang tatapan Ningrum kembali muncul. Tatapan itu mengganggu ketenangannya. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan tatapan ramah, bukan pula tatapan benci. Lebih seperti tatapan seseorang yang membawa beban yang tidak terlihat. Adit mencoba mengusir pikiran itu, namun bayangannya terus mengikuti. Ia menarik selimut pelan dan memiringkan. Tubuhnya menghadap jendela. Suasana desa yang dingin membuat tidurnya tidak pernah benar-benar dalam. Saat ia membuka mata, cahaya pagi sudah menyelinap masuk dari sela jendela. Badannya terasa lemas, seolah ia tidak tidur sama sekali. Adit perlahan bangun dan duduk di tepi ranjang. Ia menatap dinding beberapa detik, mencoba menenangkan pikirannya. Ia ingat betapa sulitnya semalam untuk mengabaikan rasa asing yang menempel di kamar itu. Ketika ia menarik napas panjang dan bersiap keluar, terdengar suara gaduh dari arah halaman. Suara orang-orang berkumpul. Suara itu tidak seperti obrolan biasa. Ada nada panik dan tergesa. Adit spontan berdiri dan membuka pintu kamar. Nek Harjo sudah berdiri di ruang tengah dengan raut wajah tegang. "Ada apa, Nek?" tanya Adit. Nek Harjo menatapnya sekilas dan menjawab lirih, "Warga ribut. Ada yang meninggal." Kata itu membuat Adit terdiam. Ia tidak langsung bergerak. Jantungnya berdetak lebih cepat tanpa alasan jelas. "Siapa, Nek?" tanyanya lagi. Nek Harjo menutup mulut sejenak sebelum menjawab dengan suara pelan, "Ningrum." Adit terpaku, kaget. Janda muda yang menatapnya aneh semalam itu kini sudah meninggal. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Nek Harjo meminta Adit ikut ke rumah Mbok Sarmin. Suara warga makin jelas terdengar dari kejauhan, menandakan ada sesuatu yang benar-benar tidak biasa. Mereka berjalan cepat menuju rumah kayu itu. Makin dekat, makin jelas raut wajah warga yang berkumpul di depan rumah. Banyak yang berbisik, banyak pula yang mencoba melihat ke dalam. Adit merasakan bulu kuduknya meremang, meski udara pagi belum sepenuhnya hangat. Ia mengikuti langkah Nek Harjo masuk ke halaman, dan seorang bapak tua memberi isyarat agar mereka ikut melayat di dalam. Adit menahan napas saat memasuki dapur. Tidak ada kata lain untuk menggambarkan apa yang dilihatnya selain mengerikan. Ningrum tergantung di balok kayu, tubuhnya condong ke depan, wajah pucat tanpa ekspresi. Namun yang paling membuat Adit terpaku adalah darah yang mengalir dari bagian bawah tubuh. Perempuan itu terlalu banyak untuk kematian biasa. Di lantai, ada gumpalan yang bentuknya tidak asing. Mirip Yangen. Adit langsung merasa dingin menjalari tengkuknya. Mbok Sarmin menangis sambil memeluk seseorang. Tubuhnya gemetar. Beberapa tetangga sibuk membisikkan sesuatu pada satu sama lain. Ada yang menutup mulut, ada yang hanya menunduk tanpa berani melihat lagi. Adit mengalihkan pandangan karena rasanya perutnya mulai berontak. Di tengah kerumunan itu, Adit melihat seseorang yang ia kenali, Arif.
pemuda yang ia temui di booth. Wajah Arif pucat namun matanya tidak menunjukkan ketakutan seperti warga lainnya. Arif berdiri mendekatinya dan berbisik pelan. Ini bisa jadi tumbal tali rondo. Adit menoleh dengan dahi mengernyit. Apa itu? Tanyanya lirih. Arif menjawab pelan tanpa mengubah ekspresi. Ritual yang menumbalkan janda selingkuh. Sirat seperti ini. Ucapan itu membuat Adit semakin bingung. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi nada suara Arif terdengar seolah ia sedang menyampaikan sesuatu yang sudah lama ia pelajari. Beberapa warga mulai bergumam lebih keras. Adit mendengar potongan kalimat dari arah belakangnya. Katanya Ningrum itu dekat sama suami orang. Mangkir dari adat. Ya beginilah jadinya. Sesuai syaratnya. Adit menelan ludah. Tidak nyaman mendengar cara warga membicarakan kematian perempuan itu tanpa belas kasihan. Ia menatap sekali lagi ke tubuh Ningrum dan merasakan dada yang semakin berat. Ketika rombongan warga diminta keluar sebentar karena ada yang ingin membersihkan area dapur, Adit mengikuti Nek Harjo keluar. Udara luar sedikit menolong, tetapi rasa muainya belum hilang. Ia berdiri di dekat pagar, mencoba mengatur napas. Nek, kata Adit pelan, ini kenapa bisa begini? Nek Harjo hanya menggeleng. Wajahnya seperti menahan sesuatu. Di desa ini, kalau ada yang melanggar, akibatnya selalu berat. Jawabnya singkat. Adit tidak puas dengan jawaban itu, tetapi ia memilih diam. Beberapa menit kemudian, Adit merasa ada seseorang berdiri di sampingnya. Arif, pemuda itu tampak memikirkan banyak hal. Sampean harus hati-hati, ujar Arif dengan suara rendah. Di sini, apapun bisa jadi tumbal. Adit menatapnya heran. Kamu ngomong apa sih? Arif tidak menjawab. Ia hanya menghela napas dan kembali memandang kerumunan warga di depan rumah itu. Siang harinya, suasana desa masih ramai membicarakan kematian Ningrum. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi desas-desus tentang hubungan Ningrum dengan suami orang terus beredar. Adit merasa semakin tidak nyaman berada di desa ini. Ia mencoba membantu Nek Harjo di rumah. Namun pikirannya terus kembali ke wajah pucat Ningrum yang tergantung di dapur tadi. Menjelang malam, rumah nenek terasa lebih sepi dari biasanya. Adit duduk di ruang tengah sambil memikirkan kejadian pagi tadi. Ia tidak bisa menghapus gambaran darah dan gumpalan itu dari kepalanya. Ia juga bingung dengan ucapan Arif yang terasa terlalu yakin untuk sesuatu yang terdengar seperti cerita lama. Ketika malam semakin dalam, Adit memutuskan untuk masuk kamar agar pikirannya sedikit tenang. Namun, ketika ia hendak menutup pintu kamar, ia mendengar suara langkah pelan dari arah teras samping. Langkah itu tidak seperti langkah Nek Harjo, terlalu hati-hati, terlalu ringan. Adit memiringkan tubuhnya sedikit, menahan napas, dan mengintip dari celah tirai jendela. Dari cahaya redup halaman, ia melihat sosok perempuan sedang berjalan keluar dari rumahnya. Ia mengenal bentuk tubuh itu. Bude Ija. Perempuan itu berjalan pelan menuju jalan kecil di samping rumah. Langkahnya tidak biasa, seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu atau hendak pergi ke tempat yang tidak ingin diketahui siapapun. Adit hanya bisa berdiri diam di balik tirai. Dadanya bergetar pelan. Ia tidak tahu apa tujuan Bude Ija di tengah malam seperti itu. Tetapi pemandangan itu membuat pikirannya semakin kacau. Ia menutup tirai secara perlahan dan mundur selangkah. Rasa gelisah mengendap di dalam tubuhnya, membuatnya sulit berpikir jernih. Ketika ia hendak berbalik menuju ranjang, suhu kamar mendadak seperti turun sedikit. Tidak cukup untuk membuatnya menggigil, tapi cukup untuk membuat kulit lengannya merinding. Lampu kamar menyala normal, namun warna cahaya terlihat lebih pucat dari biasa. Adit berhenti melangkah. Ada sesuatu yang berubah. Meski ia belum tahu apa, suasana hening yang tadi hanya mengganggu, kini terasa menekan. Adit menatap sudut kamar, berharap tidak ada apapun di sana. Ketika ia memejamkan mata sejenak untuk menenangkan diri, terdengar suara samar, seperti desahan lembut dari belakangnya. Adit membuka mata perlahan. Rasanya udara berhenti bergerak. Ia tidak langsung menoleh, hanya menunggu sambil menahan napas. Suara itu terdengar lagi. Pelan, seperti seseorang yang sedang berusaha memanggil namanya tapi tidak sanggup melakukannya dengan jelas. Adit akhirnya memberanikan diri menengok ke arah ranjang. Seketika tubuhnya menegang.
Di ujung ranjang berdiri sosok perempuan dengan rambut terurai, wajah pucat, dan tubuh lemas. Ningrum perempuan itu terlihat samar di bawah cahaya lampu, namun cukup jelas untuk membuat Adit tidak bisa mengingkari apa yang dilihatnya. Tubuh Ningrum seperti tidak menyentuh lantai. Bajunya masih sama seperti saat berada di dapur Mbok Sarmin. Di pelukannya ada gumpalan kecil yang membuat Adit ingin mundur selangkah, tetapi kakinya tidak bisa bergerak. Sosok itu menatapnya dengan mata yang kosong, penuh rasa sakit. Mulutnya bergerak, namun suara yang keluar hanya lirih. Tolong Mal. Adit merasakan tenggorokannya mengering. Ia ingin bersuara, namun suaranya hilang. Ini bukan anakku. Suaranya lebih jelas daripada sebelumnya, membuat Adit dipaksa mendengar kata demi kata. Adit mundur perlahan sambil menahan napas. Pikiran sehatnya memaksa tubuhnya menjauh. Ia tidak tahu dari mana keberanian itu muncul, tapi ia berhasil menggerakkan kaki sedikit demi sedikit. Sosok Ningrum masih berdiri di tempat yang sama, memeluk gumpalan itu erat, seolah tidak ingin melepaskannya. Mata Ningrum tampak seperti mengharapkan sesuatu, bukan ancaman, melainkan permohonan yang membuat suasana kamar ikut bergetar. Adit hampir kehilangan keseimbangan ketika punggungnya menyentuh dinding. Ia merasakan detak jantungnya semakin keras. "Jangan dekat," kata Adit tanpa sadar, walau suaranya hampir tidak terdengar. Ningrum tidak bergerak mendekat. Perempuan itu hanya memiringkan kepala pelan, seperti menunggu Adit memahami sesuatu. "Bukan anakku," ulangnya dengan suara lebih tertekan. Adit tidak tahan lagi. Ia segera bergerak menuju pintu kamar, tanpa menoleh lagi ke arah ranjang. Tangannya gemetar saat memutar kenop pintu. Begitu pintu terbuka, ia langsung keluar dan menutupnya cepat, seolah apapun yang ada di dalam kamar itu bisa mengejarnya kapan saja. Napasnya tersengal. Ruang tengah terasa berbeda, tapi setidaknya ia tidak melihat siapapun di sana. Nek Harjo tidak terlihat, mungkin sedang tidur di kamar depan. Adit tidak berani memanggil. Ia memilih berjalan cepat keluar rumah. Ketika membuka pintu depan, dinginnya malam membuat wajahnya tersentak. Namun rasa takut mengalahkan semuanya. Desa itu gelap, hanya beberapa rumah yang lampunya masih menyala. Adit tidak memikirkan apapun selain menjauh dari rumah neneknya. Langkahnya cepat, hampir seperti lari kecil. Ia menuju rumah kepala desa, satu-satunya tempat yang terpikir olehnya saat itu. Rumah Pak Kades Prianto berada di bagian tengah desa, tidak terlalu jauh. Namun terasa seperti perjalanan panjang ketika rasa takut terus mengikuti dari belakang. Sesekali Adit menoleh, memastikan tidak ada sosok perempuan yang muncul tiba-tiba. Setiap suara serangga terasa seperti isyarat bahaya. Saat sampai di halaman rumah Pak Kades, Adit mengetuk pintu dengan panik. Tidak lama kemudian, Pak Kades muncul dengan wajah terkejut. "Adit, kenapa malam-malam begini?" Adit hanya menggeleng sambil terengah. "Pak saya lihat Ningrum," katanya terbata. Pak Kades langsung mempersilakannya masuk. "Masuk, duduk," ucapnya. Di ruang tamu, sudah ada Arif yang duduk sambil menatap Adit dengan serius, seakan ia sudah menunggu. Adit tidak tahu kenapa pemuda itu bisa ada di sana, tetapi rasa takut membuatnya tidak peduli. "Kamu lihat apa?" tanya Arif pelan. Suaranya tidak terdengar terkejut, lebih seperti ia sudah tahu apa yang akan Adit katakan. Adit menarik napas panjang, lalu menceritakan semuanya, tentang sosok Ningrum berdiri di ujung ranjang, tentang gumpalan yang dipeluk, tentang suara lirih meminta tolong. Kata-kata itu keluar terbata, karena rasa takut belum hilang. Pak Kades Prianto beberapa kali menatap Arif dan Pak Demarwanto, yang ternyata sudah berada di sudut ruangan dengan wajah gugup. Adit baru menyadari keberadaan Pak Denya saat itu. "Jadi, kamu yakin itu Ningrum?" tanya Pak Kades. Adit mengangguk pelan. "Itu wajahnya Pak, sama persis, dia minta tolong," jawab Adit. Arif memejamkan mata sebentar, lalu berkata lirih, "Berarti dia belum selesai." Pak Demarwanto tampak gelisah, kakinya bergerak tanpa henti. Ia mengusap wajahnya berkali-kali, seolah ada sesuatu yang ingin ia sembunyikan. Pak Kades akhirnya duduk lebih dekat dan berkata pelan, "Kami perlu tahu apa yang dia bilang padamu." Adit menutup mata sejenak, mengingat suara lirih itu. "Dia bukan anaknya." Ruangan
langsung sunyi. Tidak ada yang berbicara, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Arif kemudian menatap Adit dengan mata yang sulit dibaca. "Kamu harus bilang semua, jangan ada yang disimpan." Adit mengangguk, meski tubuhnya masih gemetar. Ia sendiri tidak mengerti kenapa ia bisa berada di tengah pertemuan seperti ini. Tidak ada jawaban yang membuatnya tenang. Ia hanya tahu bahwa sosok tadi banner-banner Ningrum itu sudah cukup membuat malamnya berubah menjadi malam paling panjang sepanjang hidupnya. Ketegangan ruangan itu tidak hilang. Adit duduk di kursi sambil memegang lututnya erat. Pade Marwanto gelisah. Arif menatap lantai seperti sedang menghitung sesuatu dalam benaknya. Pak Kades tampak berat menimbang setiap kata Adit. Tidak ada yang berusaha menenangkan. Tidak ada yang mengatakan bahwa semua itu hanya mimpi. Semua orang terlihat seolah pertanda yang Adit lihat bukan sesuatu yang mengejutkan. Bagi mereka, ia duduk sambil memegang tangan sendiri, mencoba mencari pijakan dalam kepalanya yang masih kacau. Pak Kades kemudian berdiri perlahan dan menyuruh Arif mengantar Adit pulang. Langkah mereka keluar dari rumah itu tidak banyak bicara. Adit hanya menunduk, sementara Arif berjalan di sampingnya tanpa suara. Ketika sampai di halaman rumah Nek Harjo, Arif menepuk bahu Adit pelan. "Kalau ada apa-apa, ngomong saja," katanya singkat. Adit hanya mengangguk kecil karena pikirannya masih belum tenang. Setelah Arif pergi, Adit berdiri lama di depan pintu rumah, menatap gelap malam yang tetap sunyi. Setelah masuk dan menutup pintu, Adit berjalan pelan ke arah kamarnya. Ruang tengah masih tampak sama seperti sebelumnya, namun rasanya berbeda. Ia menatap sekali lagi ke kamar yang semalam menjadi tempat munculnya arwah Ningrum. Lampu kamar ia biarkan menyala saat berbaring di ranjang. Meski matanya lelah, pikirannya tidak bisa berhenti bergerak. Ia sulit tidur dan akhirnya hanya memandang langit-langit, hingga rasa kantuk pelen-pelen menurunkannya ke dalam tidur yang tidak benar-benar nyenyak. Keesokan paginya, sinar matahari sudah masuk lewat celah jendela ketika Adit bangun. Mata dan tubuhnya masih terasa berat, seolah malam tadi ia tidak tidur sama sekali. Di meja ruang tengah sudah ada teh panas yang dibuat Nek Harjo. Neneknya duduk sambil memandang keluar jendela. Adit duduk di depan teh itu, belum menyentuhnya. "Nek," ucap Adit pelan. "Kenapa semua orang tadi malam kayak sudah tahu sesuatu?" Nek Harjo tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap meja, lalu berkata, "Di desa ini ada hal-hal yang tidak semua orang bisa ceritakan." Kalimat itu membuat Adit semakin bingung. Setelah beberapa menit, Nek Harjo mulai bercerita tentang masa lalu desa, termasuk kisah seorang janda muda bernama Asih yang meninggal puluhan tahun lalu dengan cara yang tidak biasa. Adit mendengarkan dengan raut wajah tegang. Cerita itu membuatnya semakin curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres di desa ini. Namun ia menahan diri untuk tidak bertanya terlalu banyak karena nada suara Nek Harjo terdengar seperti memperingatkan. Sepanjang hari, Adit merasa tidak tenang. Setiap kali ia duduk atau mencoba membantu neneknya di halaman, pikirannya selalu melayang ke arah Bude Ija. Gambar perempuan itu berjalan diam-diam di malam hari, kembali muncul di kepalanya. Bukan sekali dua kali ia melihat tingkah laku Bude Ija yang aneh. Sejak ia datang ke desa, setiap malam suara langkah pelan atau pintu samping yang dibuka tanpa alasan selalu membuat Adit curiga. Namun ia tidak pernah melihatnya sejelas malam sebelumnya. Menjelang sore, rasa penasaran itu sudah terlalu besar. Walau ia ragu, ia ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan Bude Ija setiap malam. Setelah makan malam, Adit sengaja tidak langsung masuk kamar. Ia berpura-pura membaca sesuatu di ruang tengah sambil memperhatikan suara dari luar kamar. Nek Harjo sudah tidur lebih awal, sehingga rumah menjadi lebih sunyi. Ketika malam makin dalam, Adit mendengar suara langkah pelan dari arah dapur. Ia berdiri perlahan, mendekati pintu samping, dan mengintip dari celah kecil. Bude Ija keluar rumah dengan langkah yang sama seperti malam sebelumnya. Gerakannya hati-hati dan teratur. Raut wajahnya sulit terlihat jelas, namun arah langkahnya mengarah ke jalan kecil menuju hutan. Adit menelan ludah. Hatinya berdebar, tetapi rasa penasaran lebih besar daripada rasa takut yang menahannya. Ia mengikuti dari kejauhan. Langkahnya ia jaga agar tidak menimbulkan suara. Jalan kecil menuju hutan itu semakin gelap. Cahaya rumah warga sudah tidak terlihat setelah beberapa menit berjalan. Hutan itu tampak seperti tempat yang jarang dilalui orang. Namun,
Bude Ija berjalan seolah ia hafal setiap langkahnya. Adit semakin menundukkan tubuhnya, memastikan jarak tetap aman agar tidak ketahuan. Setelah masuk lebih jauh ke dalam hutan, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara dedaunan kering yang bergesekan, suara burung malam, dan suara ranting patah di kiri kanan membuat suasana makin tegang. Adit merasa napasnya lebih pendek. Ketika ia mendekati sebuah area yang sedikit lebih terbuka, ia melihat Bude Ija berhenti di bawah sebuah pohon besar. Adit menyelinap ke balik semak dan berjongkok pelan. Dari tempat itu, ia bisa melihat sosok lain muncul dari arah berlawanan. Pak D. Marwanto. Adit tertegun. Ia tidak tahu apa yang harus ia pikirkan. Pak D. Marwanto datang dengan membawa sesuatu yang dibungkus kain hitam. Bude Ija mengambil ayam hitam yang dibawa Pak D-nya itu, kemudian mengeluarkan pisau kecil dari kantong pakaiannya. Adit menatap dengan napas tercekat. Mereka melakukan sesuatu yang membuat perut Adit menegang. Darah ayam itu ditampung dalam mangkuk kecil. Bude Ija dan Pak D. Marwanto duduk berhadapan, mengoleskan darah itu ke telapak tangan lalu ke batang pohon besar di depan mereka. Tidak ada suara, selain bisikan lirih yang tidak jelas maknanya. Adit menunduk sedikit agar tidak terlihat. Jantungnya berdetak lebih cepat, seolah tubuhnya tidak sanggup menahan rasa takut dan penasaran yang bercampur. Setelah beberapa saat, ritual itu berubah menjadi sesuatu yang membuat Adit tidak percaya dengan matanya sendiri. Pak D. Marwanto dan Bude Ija saling mendekat, lalu melakukan hubungan badan di bawah pohon besar itu. Adit memejamkan mata beberapa detik, tidak sanggup melihat lebih lama. Ia merasa seluruh tubuhnya dingin. Ia tidak mengerti apa yang ia lihat, tetapi ia tahu bahwa perbuatannya mengikuti kedua orang itu tidak membuahkan ketenangan apapun. Saat ia membuka mata perlahan, ritual itu sudah masuk ke tahap yang lebih sunyi. Bude Ija dan Pak D. Marwanto berbaring terengah, sementara mangkuk darah masih berada di samping mereka. Adit berusaha menjaga agar napasnya tidak terdengar. Ia tidak tahu apakah ia harus mundur atau menunggu mereka pergi lebih dulu. Suasana hutan terlalu sunyi, membuat setiap gerakan kecil terasa bisa mengundang bahaya. Ia tidak tahu bagaimana caranya keluar dari hutan tanpa membuat suara. Tetapi rasa takut mendorong tubuhnya bergerak dengan sangat hati-hati. Ketika langkah mereka menjauh, Adit mengambil kesempatan untuk kembali pulang. Setiap ranting yang patah di bawah kakinya membuat jantungnya berdebar lebih keras. Tetapi ia tetap memaksa tubuhnya berjalan sampai keluar hutan. Begitu melihat jalan tanah desa, ia hampir jatuh karena lututnya lemas. Dalam keadaan terengah, Adit berjalan cepat menuju rumah nenek. Ia tidak menyalakan lampu di ruang tengah, hanya masuk ke kamar dan duduk lama di lantai sambil memegangi kepala. Gambar ritual itu masih melekat jelas di pikirannya. Ia tidak mengerti apa hubungan semua itu dengan kematian Ningrum atau cerita tentang janda bernama Asih. Namun rasa takut sudah berubah menjadi campuran antara bingung dan marah. Ia tahu ia tidak bisa menyimpan hal itu sendiri, dan satu-satunya orang yang bisa ia ajak bicara hanyalah Arif. Saat pagi datang, Adit menunggu waktu yang tepat untuk menemui Arif. Rumah nenek sudah mulai ada aktivitas kecil, tetapi ia tidak sanggup berpura-pura tenang. Begitu keluar rumah, ia langsung menuju rumah Arif yang berada di dekat balai desa. Arif sedang duduk di teras ketika Adit datang. Ekspresi Arif berubah begitu melihat wajah Adit yang pucat. "Kamu kenapa?" tanya Arif pelan. "Aku lihat sesuatu di hutan," jawab Adit. Suaranya gemetar. "Siap, Beauty sama Pak D. Marwanto." Arif menatapnya tanpa berkedip. Ia memberi isyarat agar Adit duduk, lalu Adit menceritakan semuanya tanpa melewatkan satu pun detail. Arif mendengarkan dengan wajah serius, tidak sekadar penasaran. Ketika Adit selesai bercerita, Arif menghela napas panjang, lalu berkata, "Kamu tidak boleh simpan sendiri. Ini bisa jadi bukan hal kecil." Adit menendak. "Aku tidak mengerti, Rif. Kenapa mereka melakukan itu?" Arif tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap jalanan yang masih kosong. "Ada cerita lama soal janda yang mati tidak wajar," kata Arif perlahan. "Nama Asa." Adit mengangguk. Ia memang pernah mendengar itu dari Nek Harjo. "Aku rasa ada kaitannya," sambung Arif. Arif mengajak Adit menyelidiki lebih jauh. Mereka berjalan melewati beberapa rumah warga, kemudian menuju bagian desa yang paling jarang dilewati orang. Jalan tanah berubah menjadi lebih kasar,
dan beberapa rumah tampak tidak terawat. Arif mengatakan bahwa Pak Dirman, ayah Asih, tinggal di daerah itu. Dulu keluarga itu memiliki rumah yang lebih layak, tetapi setelah tragedi Asih, hidup mereka berubah drastis. Sesampainya di depan rumah yang dimaksud, Adit bisa merasakan suasana berbeda di sekitarnya. Rumah itu tampak gelap meski hari masih pagi. Dinding kayunya kusam dan bagian terasnya dipenuhi dedaunan kering. Arif mengetuk pintu pelan. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk sekali lagi sebelum terdengar langkah kaki sangat pelan dari dalam. Pintu terbuka sedikit. Muncul sosok lelaki tua dengan wajah letih dan rambut berantakan. Pandangannya tajam, namun terlihat seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. "Ada apa?" tanya lelaki itu dengan suara serak. Arif menjawab santai, "Pak, kami ingin bertanya soal Asih." Lelaki itu menatap keduanya lama, lalu membuka pintu lebih lebar. Mesut, rumah itu hampir kosong kecuali tikar lama dan kursi bambu. Tidak ada hiasan dinding atau perabot lain. Pak Dirman duduk di kursi bambu itu dan memberi isyarat agar mereka duduk di depannya. "Asih sudah lama mati." "Buat apa?" tanya. Katanya datar. Adit menelan ludah. Ia tidak ingin bersuara terlalu cepat. Arif memulai pembicaraan dengan hati-hati. "Kami dengar ada fitnah yang menimpa keluarga Bapak," ucap Arif. "Kami ingin tahu yang sebenarnya, supaya tidak ada cerita yang salah di desa." Pak Dirman memejamkan mata sejenak. Ia menarik napas panjang sebelum membuka mata lagi. Wajahnya berubah menjadi lebih sedih daripada marah. "Keluarga saya hancur karena satu orang," katanya. "Karena Parmin." Adit mendengar nama itu seperti nama yang tidak asing di telinganya. Tetapi ia tidak ingat siapa. Pak Dirman melanjutkan cerita. Ia mengatakan bahwa Parmin menyebarkan kabar bahwa keluarga mereka melakukan pesugihan setelah melihat Asih dan ibunya keluar malam untuk jualan. Kabar itu berkembang menjadi tuduhan bahwa adik Pak Dirman, Siti, menjadi perantara pesugihan dan mengorbankan hewan-hewan desa. Warga menjadi benci, dan keadaan semakin buruk ketika suatu malam ada anak kecil yang sakit parah. Warga menuduh itu akibat ulah keluarga Dirman. "Rumah saya dilempari batu, ibu saya pingsan," kata Pak Dirman perlahan. "Asih dipukuli karena dianggap membawa sial." Suaranya mulai bergetar. "Siti, mereka bilang Siti yang paling jahat. Lalu ada yang bilang Siti mati dibakar warga." Adit menelan ludah. Pikirannya mencoba menangkap setiap kata yang keluar dari mulut lelaki tua itu. Pak Dirman memandang lantai. "Itu bohong," katanya lirih. "Siti masih hidup." Arif dan Adit saling menatap. "Bapak sembunyikan di mana?" tanya Arif. "Hati-hati, di hutan," jawab Pak Dirman. "Saya sembunyikan sejak malam itu. Kalau dia tetap di desa, dia mati beneran. Saya buat orang percaya dia sudah mati." Adit merasakan tengkuknya dingin. Cerita itu terlalu berat untuk dikaitkan dengan apa yang ia lihat semalam. Namun ada sesuatu yang terasa menghubungkan semuanya, meski ia belum tahu apa. "Kenapa tidak dikasih tahu warga?" tanya Adit pelan. "Kalau saya bilang, mereka balik lagi. Habis semua keluarga saya," jawab Pak Dirman. Keheningan panjang menyusul setelah jawaban itu. Adit dan Arif duduk tanpa bicara, membiarkan cerita lelaki itu meresap penuh. Adit melihat wajah Pak Dirman yang penuh guratan kelelahan. Lelaki itu tidak tampak seperti orang yang mampu menyimpan kebencian. Namun, trauma di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Arif akhirnya berkata, "Bapak bisa tunjukkan tempat Siti?" Pak Dirman terdiam lama sebelum mengangguk pelan. "Kalau kalian janji tidak bilang siapapun," katanya. Arif mengangguk. Adit ikut mengangguk meski hatinya berdebar. "Saya cuma ingin kalian tahu, biar ada yang ngerti kebenaran," ujar Pak Dirman. Lelaki tua itu berdiri perlahan, mengambil tongkat kayu, lalu berjalan ke arah pintu. Arif menatap Adit sekilas, seolah memastikan bahwa temannya itu masih kuat mengikuti semuanya. Adit mengangguk kecil meski dadanya terasa sesak. Begitu pintu rumah terbuka, udara desa yang lembab langsung menyentuh wajah mereka. Pak Dirman berjalan lebih dulu dengan langkah pendek dan hati-hati. Tongkatnya mengetuk tanah pelan setiap kali ia melangkah. Adit dan Arif berjalan mengikuti, mencoba menyamakan kecepatan. Rumah-rumah warga mulai tertinggal di belakang, digantikan oleh semak tinggi dan pohon-pohon tua yang berdiri rapat. Adit mencoba memahami makna setiap kata yang keluar dari mulut Pak Dirman tadi.
Tetapi pikirannya tidak bisa berhenti pada satu titik. Ia memikirkan sosok Siti yang dikabarkan mati dibakar warga. Namun kenyataannya masih hidup dan disembunyikan. Ia juga memikirkan ritual aneh paman dan bibinya semalam. Ada sesuatu yang menghubungkan semua itu. Tetapi ia tidak berani menebak. Yang jelas, ia merasa bahwa langkah mereka menuju hutan ini bukan langkah yang ringan. Ketika jalan tanah berubah menjadi lebih sempit, Pak Dirman menoleh dan berkata pelan, "Ikuti saja jalur ini. Hutan ini tidak sembarang orang berani masuk." Nadanya tidak terdengar sombong, lebih seperti peringatan. Adit mengangguk, meski tengkuknya mulai terasa dingin. "Pak, Siti itu bagaimana?" tanya Adit, ragu. Pak Dirman tidak langsung menjawab. Setelah beberapa langkah, barulah ia berkata, "Dia tidak seperti dulu." Arif menatap Adit singkat. Tidak ada yang melanjutkan pembicaraan. Hutan menjadi lebih gelap meski masih sore. Cahaya matahari sulit masuk karena pepohonan terlalu rapat. Adit menahan napas setiap kali ada suara ranting patah. Pak Dirman tetap berjalan pelan tanpa menoleh, seolah sudah bertahan-tahan mengenal setiap sudut hutan itu. Setelah beberapa menit, mereka sampai di sebuah bagian hutan yang tampak berbeda dari sebelumnya. Pohon-pohon besar berdiri lebih jarang, dan di tengah area itu ada sebuah gubuk tua yang tampak rapuh. Bagian atapnya hampir runtuh, dindingnya ditambal dengan papan tidak beraturan. Gubuk itu terlihat tidak layak dipakai siapapun. Tetapi Pak Dirman berhenti tepat di depan pintunya. "Inilah tempatnya," katanya lirih. Adit menelan ludah. Arif mendekati pintu dan menatap Adit, memberi isyarat agar ia tetap dekat. Pak Dirman membuka pintu gubuk itu dengan dorongan pelan. Begitu pintu terbuka, bau apek langsung keluar. Cahaya dari luar hanya sedikit masuk, namun cukup untuk melihat isi dalamnya. Di sudut gubuk, ada seorang perempuan duduk bersandar pada dinding. Rambutnya kusut, bajunya lusuh, wajahnya pucat dan tampak jauh dari kata sehat. Di kakinya, rantai besi terpasang melingkar dan menjorok ke balok kayu yang menjadi penahannya. Perempuan itu tidak menoleh saat mereka masuk. Ia hanya menatap lantai kosong di depannya dengan mata redup. "Siti," panggil Pak Dirman pelan. Suaranya sangat lembut, seperti seseorang yang takut mengejutkan anak kecil. Siti tidak menjawab. Ia hanya menarik napas pelan dan tetap menatap ke depan. Adit perlahan mendekat. Setiap langkah membuat perasaannya makin kacau. Ia tidak menyangka bahwa perempuan yang selama ini disebut-sebut sebagai pelaku pesugihan ternyata hidup dalam keadaan seperti itu. Ia terlihat lebih seperti orang yang terluka batinnya daripada seseorang yang jahat. Siti tiba-tiba menoleh. Gerakannya cepat dan membuat Adit berhenti mendadak. Tatapannya kosong namun tajam, seperti mata orang yang tidak sepenuhnya sadar dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Siti menatap Adit cukup lama, membuatnya merasa seakan tubuhnya ditarik oleh sesuatu yang tidak tampak. Arif melangkah maju dan berkata pelan, "Kami bukan warga yang mau menyakiti. Kami cuma ingin tahu kebenaran." Siti tidak memedulikan Arif. Tatapannya tetap tertuju pada Adit. Kemudian, tanpa peringatan Siti suaranya serak, seperti orang yang lama tidak minum, perjakanya sudah siap. "Adit," kata itu keluar begitu saja tanpa konteks. Namun suaranya begitu jelas. Ia ingin mundur, tetapi kakinya seakan tertahan di tempat. Arif menoleh cepat, ekspresinya berubah tegang. Pak Dirman langsung gelisah. "Siti, diam," katanya pelan namun cemas. Siti menggeleng pelan, matanya tetap terkunci pada Adit. "Sudah siap, sudah siap." Adit menelan ludah. Kata-kata itu membuat suasana gubuk berubah menjadi lebih berat. Tidak ada angin, tidak ada suara lain, hanya suara napas mereka bertiga yang terdengar. Tiba-tiba, suara keras memecah keheningan. Rantai di kaki Siti bergetar, lalu retak. Adit tersentak dan mundur beberapa langkah. Arif memegang bahunya agar tidak jatuh. Rantai itu bergetar lagi, kali ini lebih keras. Dalam hitungan detik, suara patahan terdengar, dan rantai itu hancur berkeping-keping, seperti dipukul kekuatan besar yang tidak terlihat. Siti berdiri tanpa menunjukkan rasa sakit. Gerakannya cepat, namun tidak kacau. Ia langsung berlari keluar gubuk. Pak Dirman terpaku beberapa detik sebelum ikut mengejarnya. "Siti, Siti," teriak Adit dan Arif saling pandang, kemudian berlari menyusul.
Hutan yang tadi sunyi kini dipenuhi suara langkah mereka yang saling bertumpukan. Siti berlari tidak seperti orang yang baru saja dibebaskan dari pasungan. Ia seakan hafal jalan. Setiap belokan dan setiap celah di antara pepohonan, ia lewati dengan lancar. Adit kesulitan mengikuti kecepatan itu, namun ia tidak berhenti. Arif juga berlari di sampingnya, wajahnya tegang. Mereka akhirnya keluar dari hutan dan memasuki jalan kecil menuju desa. Cahaya matahari yang masih tersisa membuat pemandangan sedikit lebih jelas. Siti berlari menuju satu rumah tua yang letaknya agak terpencil dari pemukiman utama. Ia berhenti tepat di depan halaman rumah itu, lalu menatap pintu rumah dengan wajah kosong. Adit dan Arif berhenti beberapa meter di belakangnya. Tiba-tiba Siti menoleh ke arah mereka. Tatapannya tidak mengancam, tetapi kosong seperti seseorang yang tidak lagi terhubung dengan dunia sekitar. Setelah itu, tanpa suara dan tanpa gerakan lain, tubuhnya menghilang begitu saja dari tempat ia berdiri. Seolah ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat, Adit tertegun ketiganya hanya menatap tempat yang sama, seolah masih menunggu Siti muncul kembali, meski mereka tahu itu tidak mungkin. Setelah beberapa saat, Pak Dirman duduk perlahan di tanah, menahan lututnya yang lemah. Adit dan Arif ikut duduk, mencoba menenangkan diri setelah kejadian yang mereka lihat. Namun tidak ada ketenangan. Rasa tidak percaya masih menahan seluruh pikiran. Siti yang baru saja dibebaskan dari pasungan bisa hilang begitu saja di depan mata mereka. Tidak ada penjelasan yang bisa masuk akal. Ketika senja mulai turun, mereka memutuskan kembali ke desa dalam keadaan bingung. Adit berjalan sambil menunduk, tidak sanggup memikirkan banyak hal. Arif sesekali menatapnya, memastikan Adit tidak pingsan karena wajahnya tampak sangat pucat. Setibanya di depan rumah nenek, mereka berpisah tanpa banyak bicara. Adit langsung masuk ke kamar, menutup pintu, dan duduk lama di tepi ranjang sambil memegang kepala. Malam itu ia hampir tidak tidur karena bayangan Siti terus muncul dalam pikirannya. Keesokan paginya, Desa Renggono kembali digemparkan oleh kabar buruk. Adit baru saja keluar kamar ketika mendengar suara warga ramai di depan rumah nenek. Ia keluar bersama Nek Harjo, lalu bertanya pada salah satu warga yang lewat. "Ada apa, Bu?" Wajah perempuan itu pucat. Suaranya lirih saat menjawab, "Pak Dirman meninggal, gantung diri." Adit merasa seluruh tubuhnya serasa ditarik ke bawah. "Gantung diri?" ulangnya pelan. "Iya, tapi katanya kondisinya tidak wajar," jawab perempuan itu sebelum berjalan lagi mengikuti kerumunan. Adit tidak berani bertanya lebih jauh. Namun saat Arif datang tergesa ke rumah nenek, ia langsung berkata, "Aku lihat sendiri, keadaan tubuhnya rusak, alat vitalnya hilang." Adit hampir kehilangan tenaga. Rasa takut dan bingung bercampur dalam tubuhnya. "Rif, semua ini kenapa jadi seperti ini?" Arif tidak menjawab. Ia hanya menatap Adit dengan wajah yang juga tidak tenang. "Kita harus bicara sama Pak Kades," katanya pelan. Mereka pergi ke rumah Pak Kades Prianto. Wajah Pak Kades serius sejak awal mendengar kabar itu. "Keadaan sudah kelewatan," ucap Pak Kades setelah mempersilahkan mereka duduk. "Kita harus cek gubuk Siti malam ini. Mungkin ada petunjuk." Nada suaranya tidak keras, tetapi tegas. Adit menandok, merasa tidak siap menghadapi tempat itu lagi. Tapi ia tahu, ia tidak bisa menolak. Malam hari, bertiga, mereka berjalan menuju hutan. Cahaya bulan tidak terlalu terang, sehingga mereka membawa senter kecil untuk melihat jalan. Suasana hutan malam itu berbeda dari sebelumnya. Udara lebih berat, dan suara serangga terdengar lebih tajam di telinga. Adit berjalan di tengah, Arif di depan, dan Pak Kades di belakang mereka. Setiap kali ranting patah di bawah kaki, Adit merasa jantungnya berhenti sesaat. Ketika mereka sampai di dekat gubuk, tidak ada suara sama sekali. Gubuk itu tampak lebih gelap daripada biasa, meski dindingnya masih sama. Pak Kades memberi isyarat agar mereka masuk perlahan. Adit menahan napas saat melangkah masuk ke gubuk itu. Di dalam, suasananya kosong. Siti tidak ada. Tidak ada rantai. Tidak ada sisa apapun yang menunjukkan bahwa gubuk itu pernah ditempati. Arif memeriksa sudut kiri ruangan. Adit berdiri di dekat pintu, mencoba menjaga jarak karena hatinya sudah tidak tenang sejak awal. Pak Kades menyinari bagian tengah gubuk. "Kita harus cari tanda," katanya. Adit mengangguk pelan, meski ia tidak tahu harus mencari apa. Ia melangkah sedikit ke depan. Namun tiba-tiba, udara di dalam gubuk berubah.
Suhu turun drastis. Senter Arif berkedip pelan. Adit menegang di tempat. "Rif, ada apa?" tanya Adit pelan. Arif tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatap sudut ruangan. Pak Kades ikut berhenti. Lampu senternya bergoyang sedikit karena tangannya gemetar. Dari sudut gubuk muncul bayangan samar yang perlahan membentuk sosok lelaki tua dengan wajah pucat. Adit langsung mengenali sosok itu, meski wajahnya tampak lebih rusak dibanding saat hidup. "Pak Dirman," bisik Adit tanpa sadar. Arif melangkah mundur. Pak Kades menarik napas panjang, memegangi senter lebih erat. Sosok Pak Dirman menatap mereka dengan mata kosong. Tubuhnya tergantung di udara, seperti masih berada di tali gantungan. Namun wajahnya bergerak perlahan ke arah Adit, membuat lutut Adit hampir goyah. Adit mundur dengan napas tercekat. "Pak, kami tidak bermaksud," ucap Adit pelan. Tetapi sosok itu tidak mendengarkan shot itu juga. Suara perempuan terdengar dari atas langit-langit gubuk. Suara lirih yang sangat dikenali Adit. "Tolong mas." Adit. Dari sudut lain muncul sosok Ningrum. Wajahnya sama seperti saat ia muncul di kamar Adit. Ia memeluk gumpalan kecil itu. Darah mengalir dari tubuhnya dan matanya memandang Adit tanpa kedip. Adit mundur lagi, hampir tersandung. "Pakai Kajis!" teriaknya panik. Pak Kades melangkah maju, namun sebelum ia bisa mendekat, sosok lain melompat dari kegelapan dan menabrak Arif. Sosok itu Siti. Wajahnya kosong, tetapi gerakannya buas. Arif jatuh ke tanah sambil berteriak, mencoba menahan tangan Siti yang mencakar wajahnya. "Lepas, lepas!" teriak Arif. Suaranya menggema di dalam gubuk. Adit ingin membantu, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Sosok Pak Dirman bergerak cepat ke arahnya. Sementara Ningrum mulai mendekat dengan langkah pelan, namun pasti. Adit panik. Ia mencoba berlari keluar, tetapi langkahnya goyah karena lantai gubuk yang tidak rata. Pak Kades berusaha mengejar Adit untuk menariknya, namun sosok Pak Dirman menghadangnya. Adit berlari ke pintu, namun sebelum langkahnya keluar dari ambang pintu, sesuatu memukul tengkuknya dengan sangat keras. Adit tidak sempat melihat siapa yang memukulnya. Yang ia rasakan hanya dentuman tajam di kepala, suara napasnya sendiri yang terputus, dan pandangan yang gelap seketika. Ketika ia akhirnya membuka mata, cahaya dari jendela menyilaukan pandangannya. Ia memicingkan mata pelan, mencoba mengenali tempat ia berada. Ia berada di kamar neneknya. Adit mengerutkan kening. Napasnya masih berat, tapi ia berusaha bangun perlahan. Kepalanya berdenyut kuat saat mencoba duduk. Ketika pandangannya mulai jelas, ia melihat dua sosok duduk di pinggir ranjang, ibunya dan ayahnya. Adit tertekan. Ia tidak yakin apakah yang ia lihat itu nyata atau hanya bayangan lain. Sinta langsung memegang tangannya dengan wajah penuh cemas. "Adit, kamu sadar?" ucap ibunya. Suaranya terdengar pelan namun jelas. Ayahnya menatapnya dengan wajah muram. "Apa yang kamu lakukan sampai pingsan di hutan?" tanyanya dengan nada datar. Adit membuka mulut, tetapi suaranya hampir tidak keluar. "Pak Bu, kalian kok ada di sini?" Sinta menatapnya dengan mata memerah. "Kami dapat kabar, kamu ditemukan tidak sadarkan diri," katanya. Adit masih mencoba mencerna suasana itu ketika ayahnya melanjutkan. "Ada berita duka, Arif dan Pak Demarwanto ditemukan meninggal." Kata-kata itu membuat dadanya seperti ditimpa beban besar. "Arif meninggal?" ucapnya lirih. Ayahnya mengangguk pelan. "Iya, di hutan." Adit memegang kepalanya, mencoba mengingat apa yang terjadi sebelum pingsan. Gubaket, sosok-sosok aneh itu. Siti, suara Ningrum, dan pukulan yang datang tiba-tiba. Semuanya berputar tanpa arah. Ibunya memegang bahunya. "Kamu harus ikut melayat. Sekarang warga sudah berkumpul di rumah Pak Kades," ucapnya pelan. Adit ingin menolak karena tubuhnya masih lemah. Tapi ayahnya berdiri dan berkata, "Ayo, jangan mengecewakan keluarga Arif." Adit terpaksa bangkit meski kepalanya berdenyut. Ia berjalan perlahan keluar kamar, melewati ruang tengah yang terasa sunyi. Pintu depan rumah nenek terbuka, dan cahaya sore menyambut mereka. Adit berjalan diapit kedua orang tuanya menuju rumah Pak Kades. Sepanjang jalan, beberapa warga menatapnya dengan raut yang sulit dibaca. Ada yang kasihan,
ada yang datar, dan ada pula yang terlalu lama menatap seolah mengenali sesuatu. Ketika mereka tiba di rumah Pak Kades, suasana rumah itu dipenuhi orang. Adit menelan ludah dan melangkah masuk. Ia memandang ruang tamu yang sudah dipenuhi kursi, dan beberapa orang yang duduk sambil berbisik, namun sesuatu membuat langkahnya terhenti. Di sudut ruangan, Ningrum duduk. Wajahnya sehat, pakaiannya rapi, tidak ada tanda bahwa perempuan itu seharusnya sudah meninggal. Bahkan ia tersenyum kecil kepada salah satu warga yang berdiri di sampingnya. Adit jantungnya berdetak keras. Ia berkedip berkali-kali, memastikan matanya tidak salah. Dekat pintu dapur, Pak Dirman sedang menuangkan air ke gelas. Tubuhnya tidak pucat, tidak rusak, tidak tergantung seperti yang Adit lihat sebelumnya. Ia bahkan tampak lebih segar dari kemarin. Ketika mata Pak Dirman bertemu mata Adit, lelaki itu tersenyum ramah. Seperti orang yang tidak pernah mengalami tragedi apapun, Adit mundur selangkah. Suaranya tercekat. Ibunya menatap Adit bingung. Kenapa? Ayo, ikut duduk. Adit menggeleng cepat. Bu, Ningrum itu... Ibunya menatap Ningrum sebentar lalu menjawab. Itu Ningrum. Memang, kenapa? Adit memegang dahinya. Ia merasakan kepala seperti berputar. Budak, dia sudah meninggal. Ayahnya menatapnya dengan wajah dingin. Adit, jangan bicara ngaco, ucapnya datar. Kamu masih pusing. Adit merasa tidak ada satupun hal yang masuk akal. Ia menatap orang-orang di ruangan itu. Semuanya tersenyum kepada dirinya, namun senyum mereka seperti tidak alami. Terlalu lebar, terlalu lama, dan terlalu seragam. Adit menelan ludah, merasakan dingin merayap dari tengkuknya. Pak Kades kemudian mendekatinya sambil berkata lembut, Adit, kamu sudah banyak mengalami hal berat. Sini, duduk dulu. Adit mundur lagi. Pak, Arif mana? Tanyanya pelan. Pak Kades tersenyum, namun senyumnya aneh. Arif sedang disiapkan dalam kamar. Kamu nanti lihat. Adit ingin bicara lagi, tetapi sesuatu pada cara semua orang memandangnya membuatnya membeku. Tatapan mereka berubah serempak. Dari ramah menjadi dingin. Dari dingin menjadi tajam. Dari tajam menjadi sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Orang-orang itu mulai berkata bersamaan. Pulang. Suara mereka pelan, tetapi semua mengucapkan kata yang sama. Pulang. Adit merasa jantungnya serasa berhenti. Ibunya menatapnya tanpa ekspresi dan ikut berkata, pulang Dit. Ayahnya juga. Nadanya sama. Pulang. Adit mundur lebih jauh, hingga punggungnya menyentuh dinding. Ini bukan nyata, ucapnya pelan. Ia mencoba menutup telinganya, tetapi suara itu semakin keras. Pulang. Semakin lama semakin serempak. Sekejap kemudian, wujud mereka berubah. Wajah-wajah itu memanjang, mata-mata mereka menjadi gelap, mulut mereka terbuka lebih lebar dari manusia biasa. Tubuh mereka tampak seperti bergeser dari bentuk asli. Semua itu terjadi begitu cepat, membuat Adit tidak sempat menarik napas. Adit menjerit, namun suara jeritannya tenggelam oleh suara mereka. Dunia tiba-tiba menjadi gelap. Tubuhnya ambruk ke lantai sebelum ia bisa melihat apa yang terjadi. Ketika Adit membuka mata lagi, ia tidak lagi berada di rumah Pak Kades. Udara lembab dan bau tanah memenuhi hidungnya. Ia mencoba menggerakkan tangan, namun tidak bisa. Tangannya terikat di belakang punggung, kakinya juga terikat. Adit terengah, matanya mencari cahaya. Ia berada di sebuah pondok tua. Cahaya redup masuk dari celah atap, dan di depan pandangannya berdiri sosok yang ia kenal, tetapi tidak pernah ia lihat sedekat ini. Kang Amar. Wajahnya tenang, namun matanya penuh sesuatu yang gelap. Bibirnya menyeringai kecil saat mendekat. Akhirnya, kamu bangun, ucapnya pelan. Adit merasa seluruh tubuhnya tenggelam dalam ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan. Pondok tua itu sempit, lantainya tanah, dan udara di dalamnya terasa pekat seperti menahan setiap napas. Ikatan di tangan dan kaki Adit membuat tubuhnya sulit bergerak. Ia mencoba menarik napas panjang, namun udara terasa seperti tidak cukup. Kang Amar jongkok di depan Adit sambil menatap wajahnya lama. Tatapannya tidak marah, tetapi kosong dan dingin, seperti seseorang yang sudah lama kehilangan empati. Kamu ini keras kepala juga, ucapnya pelan. Suaranya datar namun mengandung tekanan. Padahal saya sudah atur semuanya supaya kamu tidak ikut campur.
Adit menelan ludah. Tenggorokannya kering. Kenapa saya? Suaranya keluar lirih, hampir tidak terdengar. Kang Amar tersenyum kecil. Bukan senyum ramah, tapi senyum yang menunjukkan bahwa ia sudah menyiapkan jawaban sejak lama. Kang Amar berdiri perlahan, mengambil sebatang ranting dari tumpukan samping dinding, dan memukul tanah di sebelah Adit. Suara pukulan itu membuat tubuh Adit menegang. Dari dulu keluarga kamu itu suka meremehkan keluarga saya, kata Amar sambil memandang keluar jendela kecil pondok. Bapakmu, Pak De Marwanto, bahkan Pak Dirman dan Pak Kades, mereka semua pernah mempermalukan bapak saya di depan warga. Adit mengerutkan kening. Bapak saya tidak pernah. Kang Amar memotong cepat. Kamu tidak tahu apapun. Suaranya meninggi sedikit, lalu kembali datar. Bapak saya dulu dapat warisan ilmu dari leluhurnya, tumbal tali rondo. Tapi bapak kamu dan orang-orang itu menghina, bilang bapak saya tidak pantas menguasai ilmu itu. Mereka sengaja menyebarkan cerita bahwa bapak saya gagal dan ilmunya cuma omong kosong. Adit memejamkan mata sebentar, mencoba mengingat apakah ia pernah mendengar cerita itu. Tapi pikirannya terlalu kacau. Amar melanjutkan, bapak saya mencoba melakukan ritual pertama, tapi karena direndahkan terus, jiwanya goyah. Ritualitasnya tidak sempurna. Makhluk peliharaan leluhur kami, Genggolo Suwu, malah makan bapak saya hidup. Adit merasa kulit tangannya merinding, meski ia tidak bisa bergerak bebas. Kang Amar menatapnya. Waktu itu saya masih kecil, tapi saya lihat semuanya. Saya lihat bapak saya diseret oleh makhluk itu karena ritualnya gagal. Dan kalian semua keluarga besar itu, tidak ada satupun yang peduli. Adit menahan napas. Hatinya campur aduk antara takut dan bingung. Terus, kenapa harus saya? Kang Amar tersenyum tipis. Karena kamu bagian dari keluarga yang bikin hidup keluarga saya hancur. Amar mendekat, memegang dagu Adit, dan memaksanya menatap. Kamu ini cocok untuk tumbal terakhir. Adit menutup mata, tetapi Amar menepuk pipinya. Buka. Dengar baik-baik, katanya pelan. Kamu tahu Ningrum? Adit menahan napas. Nama itu saja sudah membuat dadanya sesak. Dia janda selingkuh. Saya cari orang seperti dia selama bertahun-tahun. Ritual tali rondo, putu janda yang mengkhianati rumah tangga orang lain. Setelah dapat dia, tinggal satu syarat lagi. Adit mengerutkan kening. Syarat apa? Kang Amar mencondongkan tubuhnya. Janda itu harus mengandung. Tapi karena dia tidak sedang hamil, saya pindahkan janin yang satu lagi. Adit menegong. Janin? Apa maksudmu? Amar tersenyum kecil. Yangen viewed Adit terperanjat. Ia ingin berteriak, namun tenggorokannya serasa tercekik. Kamu pindahkan. Bagaimana? Kang Amar berdiri dan berjalan mondar-mandir pelan. Ilmunya ada. Saya cuma menjalankan. Bude Ija itu hamil diam-diam. Suaminya tidak tahu. Saya ambil janinnya, lalu saya alihkan ke tubuh Ningrum, supaya Ningrum memenuhi syarat ritual. Setelah itu, tinggal menunggu waktu untuk mengorbankannya. Adit merasa perutnya mual. Ia tidak bisa memahami bagaimana seseorang bisa melakukan hal seperti itu. Ningrum, dia tidak bersalah, ucap Adit lirih. Amar Mendenggis tidak ada yang bersih di desa ini. Kang Amar kemudian mendekat dan duduk di kursi pendek di depan Adit. Pak Dirman juga saya habisi. Dia tahu terlalu banyak. Kalau dibiarkan, rahasia Siti terbongkar, dan ritual saya bisa gagal. Adit menggeleng lemah. Kamu Banu Dea? Amar mengangguk tanpa ragu. Saya buat seolah dia bunuh diri supaya warga tidak curiga. Alat vitalnya harus saya ambil, karena bagian itu dipakai untuk mengunci ritual. Adit tidak kuat lagi mendengar detail itu. Ia menunduk dan merasakan tubuhnya bergetar. Amar menatapnya sambil mencondongkan tubuh. Saya juga yang habisi Arif. Adit tiba-tiba mendongak. Matanya melebar. Arif? Masih? Amar menggeleng lambat. Tidak. Dia mati sejak malam kalian bertiga ke gubuk itu. Adit menolak percaya. Namun tatapan Amar begitu yakin, dan tidak ada tanda bahwa ia sedang berbohong. Sekarang tinggal kamu. Lanjut Amar. Tumbal, perjaka. Ritual terakhir untuk menyempurnakan ilmu yang bapak saya tinggalkan. Kalau berhasil, Jenggolo Sewu akan kembali tunduk pada saya, dan saya tidak akan direndahkan lagi oleh siapapun. Adit menggeleng cepat. Aku bukan. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahnya terasa kaku. Amar memperhatikan wajah Adit lama, lalu tersenyum lagi,
namun senyum itu lebih lebar dari sebelumnya. Kalau kamu bukan, ritualnya gagal. Tapi kalau kamu memang perjaka, semua selesai. Adit mencoba menarik napas untuk menenangkan diri, namun tubuhnya menolak tenang. Ia hanya bisa menatap tanah, sambil berharap ada sesuatu yang menghentikan semua ini. Kang Amar berdiri, meraih sesuatu dari balik pintu, dan meletakkannya di meja kecil. Adit tidak bisa melihat jelas apa benda itu, tetapi melihat Amar bersiap membuat dadanya semakin berat. Mulai hari ini, kamu bukan cuma bagian dari keluarga yang meremehkan keluarga saya, ucap Amar sambil berjalan ke arah Adit. Kamu jadi jalan saya menuntaskan semuanya. Adit menutup mata sejenak. Suara langkah Kang Amar mendekat, membuat tubuhnya semakin kaku. Ia tidak bisa lari, tidak bisa menolak, dan tidak punya kesempatan untuk berpura-pura kuat. Dalam keadaan terikat seperti itu, ia hanya bisa menunggu. Ketika Adit membuka mata pelan, ia melihat Kang Amar menyiapkan sesuatu di hadapannya. Ada mangkuk kecil berisi cairan gelap, beberapa potongan kain yang diikat rapi, dan sebilah pisau dengan gagang kayu. Kang Amar memperhatikan semua itu dengan penuh keyakinan, seolah ia sudah menantikan momen ini selama bertahun-tahun. Udara di pondok terasa makin pekat, lalu berubah menjadi sangat dingin, meski tidak ada angin dari luar. Adit menelan ludah, mencoba mengontrol tubuhnya yang gemetar. Amar, jangan, ucapnya pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. Kang Amar hanya menoleh sekilas dan tersenyum kecil. Kamu sudah terlalu jauh ikut campur, katanya. Sekarang tinggal bagian akhir. Amar mulai melafalkan sesuatu. Suaranya datar, namun setiap kata terdengar seperti memanggil sesuatu yang tidak seharusnya ada. Adit tidak mengerti arti kata-kata itu, tapi ia merasakan lantai pondok bergetar halus seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah tanah. Jari-jarinya mati rasa. Ia mencoba menggerakkan tangannya, tapi ikatan itu terlalu kuat. Langit di luar pondok tiba-tiba menjadi lebih gelap. Suara hewan malam yang semula terdengar jelas, kini hilang satu persatu. Adit menatap ke arah celah pintu, dan ia tidak melihat apapun kecuali bayangan hitam yang merayap perlahan. Suasana itu membuat napasnya semakin pendek. Amar, kamu tidak harus lakukan ini, ucapnya lagi. Lebih panik. Kali ini Amar menoleh dengan tatapan dingin. Kamu cuma tumbal terakhir, jawabnya. Ilmu ini harus sempurna. Setelah itu, Amar menorehkan sedikit cairan gelap dari mangkuk ke lantai. Cairan itu menggumpal pelan dan menyerap tanah. Lalu suara rendah seperti geraman muncul dari bawah pondok. Adit langsung menegang. Ia tidak pernah mendengar suara seperti itu sebelumnya. Bukan suara manusia, bukan suara binatang. Suara itu seperti gabungan desahan dan dengusan yang keluar dari lubang gelap. Amar menunduk sedikit, lalu memanggil dengan suara rendah, Jenggolo Sewu, penjaga keluarga kami. Adit menahan napas. Tanah di depan Amar mulai membentuk celah kecil yang melebar sedikit demi sedikit. Dari gelapnya tanah, muncul tangan berwarna kelabu. Tangan itu panjang, dengan jari-jari kurus dan kuku hitam. Adit menahan teriakannya ketika tangan itu meraba lantai pondok, lalu muncul tangan lain. Dan setelah itu, kepala makhluk itu terangkat. Makhluk itu tidak menyerupai manusia. Wajahnya panjang, kulitnya seperti kain basah yang menempel di tulang. Matanya hitam tanpa kelopak, dan mulutnya menganga lebar dengan suara napas yang kasar. Tubuhnya melengkung seperti seseorang yang terlalu lama disembunyikan di tempat gelap. Setiap gerakannya membuat lantai berderak. Kang Amar bersujud rendah. Saya sudah siapkan tumbalnya, ucapnya. Pejak, syarat terakhir. Makhluk itu mengangkat kepalanya dan menatap Adit lama. Adit merasa dadanya terkunci. Napasnya berhenti sesaat. Jenggolo Sewu menggeram rendah, lalu berbalik ke arah Kang Amar. Makhluk itu seperti sedang menilai sesuatu. Amar mendekat, meyakinkan dia perjaka. Ucapnya cepat. Ambiu Jia. Namun makhluk itu tidak bergerak, hanya memiringkan kepala perlahan, seolah mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar manusia lain. Amar mengulang, kali ini lebih keras. Dia perjaka! Jenggolo Sewu menggeram keras. Napasnya berubah kasar. Tubuhnya memutar ke arah Adit, lalu kembali menatap Amar. Kemudian suara itu keluar, suara rendah yang lebih mendekati bisikan kasar. Tidak, Amar tersentak. Apa? Tidak, kamu salah. Dia perjaka, teriaknya
panik. Dia belum pernah Jenggolosewu mengeluarkan suara seperti tawa pendek namun pecah, kemudian menggeram keras. Adit merasa makhluk itu tahu sesuatu yang Amar tidak tahu. Suara Amar mulai berubah panik. Tidak mungkin. Diabel, dia masih. Suara teriakan Amar terputus ketika Jenggolosewu menjerit panjang dan melompat ke arahnya. Gerakan makhluk itu cepat seperti bayangan. Amar tidak sempat menghindar. Tubuhnya langsung terhempas ke dinding pondok. Lalu makhluk itu mencengkeram wajahnya dengan kedua tangan. Adit memalingkan wajah karena suara Amar begitu keras, penuh rasa sakit. Berhenti, berhenti, teriak Amar. Namun makhluk itu tidak mendengarkan. Amar menendang lantai, mencoba melepas cengkeraman, tapi Jenggolosewu menekan tubuhnya semakin kuat. Suara tulang retak terdengar jelas. Adit tidak mampu menonton, tapi tidak bisa menutup telinga. Makhluk itu mengamuk, mencabik tubuh Amar seperti seseorang yang sangat marah karena dibohongi. Amar berteriak hingga suaranya pecah. Namun tidak ada yang bisa ia lakukan. Di tengah kekacauan itu, pintu pondok tiba-tiba terbuka keras. Cahaya dari luar masuk. Adit memicingkan mata. Dua sosok masuk ke pondok hampir bersamaan. Arif berdiri tegak, wajahnya pucat tapi sadar penuh. Siti berdiri di sampingnya dengan mata yang kini lebih jernih, tidak lagi kosong seperti sebelumnya. Adit tidak percaya dengan matanya. Arif, kamu. Arif hanya berkata pendek, nanti kita jelasin. Sekarang lepasin ikatanmu dulu. Siti bergerak cepat membuka ikatan tangan dan kaki Adit. Tangannya kuat, tidak gemetar. Arif menarik Adit berdiri. Cepat, kita keluar sebelum pondok ini runtuh, ucap Arif. Adit menoleh sebentar. Kang Amar masih berteriak, namun makhluk itu sudah menekuk tubuhnya ke tanah. Siti menatap makhluk itu lama, lalu berkata pelan, biarin. Arif menarik Adit menuju pintu. Siti mengikuti dari belakang. Mereka bertiga berlari keluar pondok, melewati pepohonan gelap. Namun langkah mereka terasa lebih ringan, karena tubuh mereka tidak lagi dibayangi rasa takut yang sama. Mereka terus berlari sampai suara teriakan Amar hilang sepenuhnya. Ketika mereka akhirnya berhenti di tepi hutan, Adit menahan lutut, mencoba mengatur napas. Arif menepuk bahunya, memastikan ia tidak jatuh. Siti berdiri diam, menatap hutan yang masih pekat. Tidak ada yang bicara untuk beberapa saat. Adit akhirnya memandang keduanya. Kita selamat. Arif mengangguk pelan. Siti menunduk sebentar, dan angin malam yang lewat membuat Adit akhirnya sadar bahwa semua teror yang ia alami di desa itu kini telah berhenti. Tiga orang itu berdiri bersama, memandang hutan yang mereka tinggalkan, dan untuk pertama kalinya, Adit bisa menarik napas tanpa rasa takut yang mengikutinya. Cerita pun selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini hingga akhir. Bagi kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita lainnya dari Jagat Misteri. Pamit undur diri, sampai bertemu di cerita berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.